بسم الله الرحمن الرحيم Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta manusia dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Rabb yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada hambanya, khususnya nikmat iman dan hidayah, nikmat iman, hidayah iman dan hidayah Islam, juga nikmat kesempatan dan waktu luang yang Allah berikan khususnya kepada kita pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna risalah yang terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan juga sebagai uswatun hasanah bagi umat akhir zaman. Maka sebagai umat Islam yang benar-benar cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutannya, maka seyogianya seorang muslim itu menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, kehidupan dalam beragama, dan semua aspek kehidupan yang dia jalani, mulai dari ibadahnya dan kesehariannya, kegiatan-kegiatan sehariannya atau amalan-amalan kesehariannya. Taib, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi majelis yang keempat dari kitab Majalisu Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan sekarang kita masuk pada majelis yang keempat, yaitu fi hukmi qiyam Ramadan, hukum mendirikan qiyam, ya, mendirikan salat di bulan Ramadan, ya. Alhamdulillahilladzi a'ana bi fadlihi al-aqdam. Teman-teman yang punya kitab bisa silahkan dibuka sambil kita baca, kemudian kita terangkan artinya. Sama-sama belajar dan betul-betul memanfaatkan waktu dan mengikhlaskan niat untuk benar-benar hanya ingin belajar karena Allah Subhanahu wa taala, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengangkat kebodohan, ya, kemudian untuk kita amalkan setelah kita benar-benar memahami ilmu yang akan disampaikan. Waffaqanallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjut, kita langsung saja, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak terlalu lama dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan dicatat sebagai pahala pemberat timbangan nanti di yaumil mizan. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, alhamdulillahilladzi a'ana bi fadlihi al-aqdam as-salikah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan, ya, dengan keutamaannya sehingga, ya, kaki manusia masih berjalan.
wa anqadha bi rahmatihi an-nufusa al-halikah, dan yang telah menyelamatkan dengan rahmatnya jiwa-jiwa yang tersesat atau yang binasa. Wa yassara man syaa lil yusra faraghiba fil akhirah, dan yang telah memudahkan bagi siapa saja yang Allah ingin atau kehendaki untuk mendapatkan kemudahan, faraghiba fil akhirah, maka dia pun akan bersemangat untuk mengharapkan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa balasan di akhirat. Ahmaduhu 'alal umuri alladzati wasyaika, dan kata beliau, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara yang disukai, yang lezat, dan yang sulit atau yang tidak disukai. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzati wal qahri fa kullun nufusi lahu dalilatun aniyah, dan aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja, yang memiliki al-izzah, kemuliaan, dan memiliki kekuasaan. Fakullun nufusi lahu dalilatun aniyah, maka seluruh jiwa tunduk dan patuh kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qaimu bi amri rabbih sirran wa alaniyah, dan aku juga bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang telah menjalankan perintah Rabb-nya, yaitu dakwah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin alladhi tuharridu alaihi al-firqata al-afikah. Salawat dan salam bagi beliau dan para sahabatnya Abi Bakar radhiyallahu taala anhu yang diserang oleh firqah-firqah yang sesat, firqah-firqah yang membangkang atau yang sesat. Wa ala Umar alladhi kanat nafsuhu li nafsihi malika, dan juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadikan nafsunya itu mampu untuk ia kuasai, menjadi di bawah penguasaannya. Wa ala Utsman munfiqil amwali al-mutakatsirah, dan juga kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang telah menginfakkan hartanya yang sangat banyak. Wa ala Ali mufarriqil abtali fil jumu'i al-mutakatsibah, dan juga kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang telah mencerai-beraikan pasukan para orang-orang hebat di pasukan-pasukan orang-orang pembenci Islam yang telah berkumpul dengan perkumpulan yang sangat besar. Wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ma qara'atil aqdami as-salika wa sallama taslima, dan kepada seluruh sahabat dan tabi'in yang mengikuti beliau dengan cara yang ihsan, mengikuti dengan benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar selama kaki-kaki ini masih berjalan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan wasallama taslima, dan juga keselamatan yang sempurna. Ikhwani, laqad syara'a Allahu li'ibadihi al-ibadat wa nawwa'aha lahum liya'khudhu min kulli naw'in minha binasib. Saudaraku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mensyariatkan untuk hambanya ibadah-ibadah, kemudian menjadikannya bermacam-macam untuk hambanya tersebut. Liya'khudhu min kulli naw'in minha binasib, untuk kita amalkan, agar kita amalkan dari setiap ibadah
yang bermacam-macam tersebut. Wali alla yamallu min naw'il wahidi fayatrukul amala fayashqal wahidu minhum wa yakhib. Dan agar manusia itu atau hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bosan dengan satu macam ibadah saja, sehingga kemudian ia meninggalkan amalan, kemudian dia menjadi merugi, menjadi menyesal, dan menjadi menjadi merugi, menjadi celaka, ya, disebabkan karena ia bosan kemudian ia tinggalkan ibadah yang satu macam saja. Makanya tujuan dijadikannya ibadah itu bermacam-macam, ya, agar hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bosan dengan satu jenis ibadah, sehingga ia kemudian tidak meninggalkannya karena ada banyak jenis ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ja'ala minha fara'id la yajuzu an-naqsu fiha walal ikhlal. Kemudian Allah menjadikan ada ibadah yang wajib yang tidak boleh ada kekurangan sedikit pun di dalamnya, tidak boleh ada ketidaksempurnaan, karena ia adalah ibadah yang wajib yang harus dijalankan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa minha nawafil yahsul biha ziyadatut taqarrubi ila Allah wal ikmal. Kemudian Allah juga mengadakan ibadah-ibadah yang sifatnya tambahan, nawafil, agar ya seorang hamba itu bisa mendapatkan tambahan-tambahan amalan, tambahan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ia ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyempurna, ya, ada ibadah wajib dan ada ibadah yang sifatnya tambahan, disunnahkan, ya. Fa min dzalika as-salatu faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin fil yawmi wal laila, khamsan fil fi'li wa khamsina fil mizan. Maka oleh karena itu, ya, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hambanya itu salat 5 waktu sehari semalam, ya, jumlah salatnya itu 5 kali dalam sehari semalam, akan tetapi, ya, pahalanya itu dinilai dengan, ya, 50 pahala ketika di mizan atau di timbangan. Wa nadaballahu ila ziyadati tatawwu'i min as-salawati takmilan li hadhihi al-fara'id, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian ibadah itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan untuk menambah sholat sunnah dari sekian banyak sholat tersebut untuk menyempurnakan yang wajib ini. Artinya, ya, sholat nawafil ini, ya, Allah harapkan hambanya ini menjadikannya sebagai penyempurna dari sholat wajib yang telah diwajibkan tersebut, agar bisa saja, ya, ada, ya, seseorang hamba yang melakukan sholat wajib kemudian ternyata sholat wajib yang ia laksanakan itu kurang sempurna, maka Allah mensyariatkan sholat an-nawafil, ya, sholat tambahan sebagai penyempurna dari sholat wajib tersebut. Wa ziyadata fil qurba ilaihi fa min hadhihi an-nawafili ar-rawatibu at-tabi'atu lis-salawati al-mafruḍat, ya, dan juga sebagai tambahan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, di antara salat sunnah atau salat tambahan ini adalah salat rawatib, yang semua kita tahu bahwa salat rawatib ini adalah salat yang mengikuti salat wajib. Seperti misalnya rakaatan qabla salatil fajar, 2 rakaat sebelum salat fajar, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, ya, rakaatan ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Wa minha salatul laili allati imtadahallahu fi
kitabihi al-qa'imina biha. Ya, juga diantaranya adalah salat malam. Salat malam yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat malam tersebut, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang yang mendirikan salat malam ini. Dan ini materi kita di majelis yang keempat ini tentang qiyam Ramadan. Di sini maksudnya qiyam Ramadan adalah qiyamul lail, ya salat tarawih atau salat tahajud di sepertiga malam, dan pokoknya salat di malam hari selain salat wajib dan salat rawatib, yaitu salat al-lail, ya salat tarawih maupun salat tahajud. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang ya yabituna li rabbihim, bermalam untuk Rabbnya dalam keadaan sujud dan berdiri. Artinya dia menghabiskan malamnya dengan sujud dan berdiri, yang melakukan salat malam. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 46. Wa qala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, Allah juga menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang senantiasa menjaga salat malam. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, ya punggung mereka atau lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka kamu tidak mengetahui, atau tak ada satupun jiwa yang mengetahui tentang balasan rahasia, ya ma ukhfiya lahum, yang Allah sembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yunin, ya balasan yang menyejukkan hati, ya menyenangkan, ya sebagai balasan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ya, ini ya pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa mendirikan ya salat malam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, afdhalus shalah ba'dal faridati as-salatu al-lail, rawahu Muslim. Dan kata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, ya afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa sahahahu al-Hakim. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai sekalian manusia, ya lakukan 4 perkara yang memudahkan kalian untuk masuk surga, yang memasuki surga. Pertama, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, ya berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Nah, ya silaturahim di sini sebagaimana kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya adalah menyambung tali kekerabatan, ya mempererat hubungan kekerabatan. Ya mungkin sebagian kita ada yang mengira bahwa ya memperbaiki hubungan dengan orang yang baru. Nah, tapi di sini yang benar adalah memperbaiki hubungan dengan kerabat yang sudah ada. Ya mungkin kita punya kerabat ya kepada om atau tante atau saudara dan lain sebagainya, itu dipererat ya, karena ya di antara kita ini ada orang yang ya punya keluarga besar akan tetapi ya hubungannya itu tidak akrab. Maka di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW salah satu dan dijadikan sebagai salah satu amalan yang memudahkan seseorang itu masuk surga, yaitu mempererat hubungan kekerabatan yang sudah renggang. Ya. Kemudian yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Ya, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan memasuki surga dengan selamat. Ya, hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, ini kita garis bawahi wasallu bil laili wan nasu niyam. Dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa ibadah yang pada saat manusia itu lalai di waktu tersebut, maka ibadah itu menjadi mulia. Ya, beribadah di saat manusia lalai, maka ibadah itu memiliki nilai plus dan menjadi ibadah yang agung, yang menjadi ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu sedang lalai. Ini lalai dari melakukan ibadah tersebut. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika kebanyakan orang itu lalai, terlelap dengan tidurnya. Ya. Allah taala alam. Kemudian beliau berkata, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa min salatil laili al-witru aqalluhu raka'atun wa aktsaruhu 11 raka'ah. Dan di antara salat malam itu ada salat witir, ya, dan yang paling sedikit, ya, jumlah rakaatnya, salat witir yang paling sedikit rakaatnya itu adalah 1 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Fayutiru bi raka'atin mufridatin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya, seseorang itu boleh melakukan witir dengan 1 rakaat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang suka atau ingin untuk melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Ya. Di hadis yang lain, ya, seseorang juga bisa melakukan sholat witir dengan 3 rakaat, sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang, ya, suka untuk melakukan sholat witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Falyaf'al, man ahabba an yutira bi salatin falyaf'al. Fa in ahabba saradaha bi salamin wahidin lama rawa at-Tahawi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu awtara bi salatin raka'atin lam yusallim illa fi akhirihin. Fa in ahabba saradaha bi salamin wahidan. Dan tata cara sholat witir ini, ya, diantaranya adalah, ya, melakukan sholat 3 rakaat dengan 1 salam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah melakukan sholat witir 3 rakaat dan beliau tidak salam di tengah-tengahnya, kecuali salam akhir saja. Artinya 3 rakaat tanpa salam, kemudian ditutup dengan salam akhir, ya, tahiyat akhir. Jadi 3 rakaat kemudian salam, ya. Wa in ahabba shalla raka'atain wa sallama thumma shalla ats-tsalitsah lima rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yusallimu baina raka'atain war raka'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Di riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau melakukan sholat witir itu dengan 2 salam. Yang pertama 2 rakaat kemudian salam, kemudian, ya, beliau berdiri lagi sholat rakaat yang terakhir 1 rakaat kemudian salam lagi. Jadi ada 2 macam tata cara sholat witir. Yang pertama 3 rakaat berturut-turut kemudian 1 salam, atau 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi 1 rakaat kemudian salam, ya. Ini yang dilakukan oleh ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Wa yutiru bi khamsin fayasriduha jami'an la yajlisu wa la yusallim.
Boleh juga melaksanakan sholat witir 5 rakaat berturut-turut, ya, tanpa salam, ya, tanpa salam di tengah-tengahnya. Jadi ditutup dengan salam, 5 rakaat berturut-turut kemudian salam, ya boleh. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Dan juga ada dalil, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin untuk melaksanakan sholat witir 5 rakaat maka lakukanlah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Kemudian dari 13 rakaat ini beliau melakukan witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi awakhirih. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak duduk, maksudnya dalam artian tidak duduk tahiyat kecuali di akhirnya saja. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam witir dengan 5 rakaat dengan salam di akhirnya, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yutru bi sab'in fayusriduha kal khams, liqauli Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutru bi sab'in wa khamsin la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalam, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata pernah salat witir 7 rakaat tanpa salam di tengahnya, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat 5 rakaat dengan salam di akhirnya. Maka diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam witir dengan 7 dan 5 rakaat, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memisahkan, ya, rakaat-rakaatnya dengan salam ataupun percakapan, yaitu artinya maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri, ya, takbir, kemudian sujud ruku, berdiri lagi, sujud sampai 7 rakaat baru kemudian beliau salam. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi boleh melakukan sholat witir 2 kemudian 1, atau 3 sekaligus, atau 5 sekaligus, atau 7 sekaligus, ya boleh. Ini disunnahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutiru bi tis'in fayusriduha la yajlisu illa fi tsaminah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat witir 9 rakaat, iya. Dan beliau tidak salam kecuali di yang ke-8-nya, berarti yang ke-8 salam. Fayaqra'u at-tasyahhud wa yad'u thumma yaqumu wa la yusallimu fayusalli at-tasi'ah illa fi ats-tsaminah fayaqra'u at-tasyahhud wa yad'u thumma yaqumu wa la yusallimu fayusalli at-tasi'ah wa yatashahhadu wa yad'u wa yusallim li hadithi Aisyah radhiyallahu anha fil witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat fil witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fi tsaminati fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'u thumma yanhab wa la yusallim thumma yaqumu fayusalla at-tasi' thumma yaq'udu fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'u thumma yusallim tasliman yusma'una, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah juga melakukan sholat 9 rakaat, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW sholat 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Kemudian beliau berzikir pada Allah, memuji, berdoa, kemudian beliau berdiri. Wala yusallim thumma yaqumu fayusalli at-tasi'ah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak salam, kemudian beliau berdiri yang ke-9-nya di rakaat ke-9, kemudian yaq'udu fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'u thumma yusallim tasliman yusma'ana, kemudian beliau di rakaat ke-9
melakukan salam, duduk, berzikir pada Allah, memujinya dan berdoa, kemudian ditutup dengan salam yang terakhir. Jadi boleh ya, sampai 9 rakaat. Wa yusalli 11 rakaat, dan Nabi SAW juga pernah sholat witir 11 rakaat. Fa in ahabba sallama min kulli raka'atain wa autara biwahidatin li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ia suka untuk setiap 2 rakaat salam, kemudian dia witir 1 rakaat, itu boleh ya, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafraga min salatil isya'i ila al-fajri 11 rakaat yusallim baina kulli raka'ataini wa yutiru biwahidah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat di antara setelah ba'da isya sampai fajar itu 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap 2 rakaatnya salam, kemudian beliau menutup sholatnya dengan 1 rakaat witir, kemudian salam. Wa in ahabba shalla arba'an thumma thalathan li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hadis yang lain juga dikabarkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sholat 4 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Ini boleh juga. Sebagian masjid kita dapati ada yang mengamalkan ini melakukan sholat tarawih dengan 4-4-3. Ini juga contoh dari Nabi SAW, dan kita boleh mengamalkannya. Tidak salah ya kita untuk mengamalkannya. Jadi sholat tarawih itu atau sholat malam itu contohnya banyak ya, 4-4-3 atau 2-2-3 atau 2-2 kemudian witirnya 2 kemudian 1, bisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulahunna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihunna thumma yusalli thalathan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 4 rakaat, kamu jangan tanyakan tentang bagusnya bacaannya dan panjangnya salatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salam dan salat 4 rakaat lagi, dan kamu jangan tanyakan bagaimana bagusnya bacaannya dan panjangnya salat beliau. Tsumma yusalli thalathan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya dengan witir 3 rakaat. Muttafaqun alaih. Wa sardul khamsi was sab'i wat tis'i innama yakunu idza shalla wahdahu aw bi jama'atin mahsurina ikhtaru dzalika. Beliau Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, menyatukan sholat, menyempurnakan sholat tanpa salam di tengahnya, mulai dari 5 rakaat tanpa salam, di tengahnya 7 rakaat kemudian salam, 9 rakaat kemudian salam, itu dianjurkan untuk dilakukan ketika sholat malam sendiri, atau bersama jamaah yang jamaah tersebut memang sudah memilih tata cara sholat tersebut. Jangan sampai maksudnya beliau ini ingin menyampaikan, jangan sampai antum membuat fitnah di tengah masyarakat yang belum tahu tentang ilmu bahwasanya ada tata cara lain dari sholat malam tersebut, dari sholat malam tersebut yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misal antum ada di sebuah desa, kebiasaan orang di desa tersebut kalau sholat tarawih itu 2 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Kemudian antum datang jadi imam, tiba-tiba antum sholat 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Orang kemudian kaget, wah ini apa ini? Ibadah apa lagi nih? Jangan sampai seperti itu ya. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala itu menyarankan bahwa kalau antum ini ingin menyempurnakan sholat malam 5 rakaat kemudian salam di akhirnya, 7 rakaat kemudian salam di akhirnya,
9 rakaat dan seterusnya, lakukanlah saat sholat sendiri atau dengan jamaah, jamaah yang memang sudah mengetahui dan sudah memilih ya tata cara sholat tarawih yang mereka inginkan. Maka silahkan sholat seperti sholat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, wallahu taala a'lam. Amma al-masajidul 'ammah fal aula lil imami an yusallima fi kulli rak'atain li alla yashqa 'alan nas. Ini juga hikmahnya. Ya, kata beliau, adapun ketika antum sholat di masjid-masjid umum, ya, maka yang lebih utama itu adalah salam di setiap 2 rakaat. Ya, hikmahnya apa? Li alla yashqa 'alan nas, agar tidak memberatkan manusia. Ya, jangan sampai ada orang tua yang nggak kuat 4 rakaat, 9 rakaat, ya. Ada yang mau istirahat sebentar. Maka lebih utama itu untuk meringankan jamaah, itu kita sholat 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, dan ini lebih utama. Wali anna dzalika aisarun lahum, ya, untuk memudahkan bagi masyarakat awam yang memang tidak terbiasa sholat lama. Ya, dan imam itu harus faham dengan keadaan jamaahnya. Ya, imam harus faham dengan keadaan jamaahnya. Ya, jangan egois, ya, mentang-mentang dia hafal 30 juz kemudian ya sholatnya diperpanjang tanpa memikirkan jamaah di belakang. Di belakang ada orang yang tua yang tidak kuat berdiri, ada orang yang ada yang belum terbiasa dengan sholat lama, atau ada yang punya hajat yang ingin dikerjakan setelah sholat. Makanya imam itu harus tahu ya keadaan jamaahnya. Makanya ya salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum mengimami itu menghadap ke jamaah sebelum melakukan sholat. Ya, selain untuk mengingatkan untuk meluruskan shaf, merapatkan barisan dan meluruskan shaf, salah satu gunanya adalah untuk melihat keadaan jamaah. Apakah ada jamaah yang orang tua, ada yang bawa anak-anak, atau dan yang sebagainya. Akhirnya dia bisa menentukan sikapnya pas dalam sholat. Ya, apakah dia akan memperpanjang sholatnya atau ya membaca surah-surah yang ringan yang memudahkan bagi jamaah yang dipimpinnya. Dan inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang imam ketika ia mengimami sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum amman nas falyujiz fa inna min waraihi al-kabir wal dha'if wa dzal haja wa fi lafdin fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa yasha wa li annahu lam yunqalu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awtara bi ashabihi bi hadhihi al-kaifiyah wa inna ma kana yaf'alu dzalika fi salatihi wahdahu fi salatihi wahdahu. Nah, ini hadisnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankan sholatnya, karena sesungguhnya di antara ya jemaah tersebut ada orang tua, ada orang lemah, dan orang yang memiliki hajat. Dan di lafaz yang lain, apabila ya engkau sholat sendiri, maka silahkan sholat sesuai dengan kemauanmu. Maksudnya di sini bukan melakukan sholat, mengadakan sholat baru ya, maksudnya ya terserah antum mau baca surah yang mana yang panjang, atau ya ketika sholat malam antum mau 2 rakaat atau 4 atau 9 sekaligus, terserah, bebas. Adapun ketika menjadi imam, maka lihat ahwal keadaan jamaahnya, ya, hendaknya diringankan ketika melakukan sholat bersama jamaah, sholat tarawih atau sholat malam ya.
Wa salatul laili fi Ramadan laha fadilah wa maziyah ala ghairiha liqauli Nabi SAW. Dan salat malam khususnya di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan tersendiri, memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan dengan salat malam di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang akan datang, ya, atau yang telah lalu, atau dosa-dosanya yang telah lalu. Wa ma'na qawlihi imanan ay imanan billahi wa bima a'addahu minas thawabi lil qa'imin. Maksudnya di sini dengan penuh keimanan adalah ia beriman bahwa apa yang ia kerjakan ini benar-benar perintah dari Allah dan ada pahala yang disediakan bagi para hambanya yang mengerjakan ibadah tersebut. Wa ma'na qawlihi ihtisaban ay talaban li thawabillahi lam yahmilahu ala dzalika riya'un wala sum'ah wala talabu malin wala jah. Ihtisaban artinya dia melakukan salat tersebut benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak tercampuri dengan riya, sum'ah, atau berharap dengan balasan-balasan dunia seperti misalnya harta ataupun kedudukan. Wa qiyamu Ramadan syamilun lis-salati fi awwalil laili wa akhirih. Dan ya salat kedudukan salat malam ya, di bulan Ramadan itu ya syamilun, sempurna, ya dari awal sampai awal malam sampai akhirnya. Wa ala hadza fat tarawih min qiyam Ramadan. Maka beliau menyebutkan bahwa salat tarawih ini bagian dari ya salat malam di bulan Ramadan. Fayam bagi al-hirsu 'alaiha wal i'tina'u biha wa ihtisabu al-ajr was thawab minallahi 'alaiha. Maka ya sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menjaga ya kuantitas dan kualitas yang lebih utama ketika di malam-malam bulan Ramadan, dan istiqomah menjaga sholat tersebut dan mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya illa layalin ma'dudah yantahizuha al-mu'minu al-aqilu qabla fawatiha. Ya, dan ini adalah malam-malam yang sudah ditentukan, yang harus ya orang mukmin yang berakal itu benar-benar memanfaatkan malam-malam tersebut sebelum dia kehilangan malam-malam tersebut. Wa inna ma summiyat tarawih li'anna an-nas kanu yutilunaha jiddan fakullama sallu arba raka'atin istarahu qalilan. Ini penyebab atau alasan kenapa disebut dengan tarawih, karena ya orang ketika sholat tarawih itu ya memperpanjang sholatnya, berarti memang ya harusnya ya keadaan yang bagusnya ya sholat tarawih itu diperpanjang bacaannya. Fakullama sallu arba'a rakaat istarahu qalilan. Ketika ya setiap mereka selesai melakukan 4 rakaat sholat, maka mereka istirahat sedikit, ya, ada jeda untuk beristirahat karena ya mereka membaca surah yang panjang di dalam sholat tarawih tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man sanna al-jamaah fi sholati tarawih fil masjid. Ya, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang menyunnahkan sholat berjamaah tarawih di masjid. Summa tarakaha khaufan min an tufrada ala ummatihi. Kemudian Nabi SAW meninggalkannya karena takut akan diwajibkannya sholat tarawih tersebut. Nah, ini perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Ya, beliau takut jangan sampai ya sholat tarawih ini menjadi wajib sehingga memberatkan umatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzata lailatin
wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilati wa kathura an-nasu thumma ijtama'u minal lailati ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sanamtum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni khasyitu an tufrad alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Ya, dari diriwayatkan oleh sahihain ya, sahih Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Nabi SAW suatu ketika di masjid dalam suatu malam ya salat bersama ya manusia, bersama para sahabatnya. Kemudian ya bertambah orang, ya sahabat kemudian bertambah jumlahnya setiap malam. Tsumma ijtama'u minal lailati ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW sholat berjamaah bersama para sahabatnya itu di antara 3 atau malam yang ketiga atau malam yang keempat. Kemudian beliau nggak keluar lagi, ya falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi SAW tidak keluar lagi sholat berjamaah. Ya, kemudian di pagi harinya beliau bersabda, qad ra'aitu alladhi sanamtum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa inni khasyitu an tufrad alaikum. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ya, aku tahu kalian sedang bersemangat, ya lagi semangat untuk beribadah dan kalian sedang menunggu dan lain sebagainya, ya, menunggu untuk melanjutkan sholat seperti biasanya, akan tetapi falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni khasyitu an tufrada alaikum. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar untuk melakukan sholat malam seperti di hari sebelumnya, di malam-malam sebelumnya, illa inni khasyitu an tufrada alaikum, kecuali aku ini takut jangan sampai ya sholat malam ini menjadi wajib bagi kalian. Artinya Nabi SAW tidak melanjutkan sholat malam secara berjamaah di masjid itu karena takut Nabi SAW khawatir jangan sampai sholat sunnah ini, yaitu sholat malam berjamaah di masjid, itu menjadi wajib bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa dzalika fi Ramadan, dan ini terjadi di bulan Ramadan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ini sudah jam berapa? Ya, mudah-mudahan kalau waktunya masih cukup kita lanjut. Kalau belum kita insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Coba kita lihat dulu. Ini tinggal masih ada 3 halaman ya, 3 halaman. Mudah-mudahan bisa insyaallah disingkat-singkat aja ya. Ya, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang pertama melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian Nabi SAW meninggalkannya karena khawatir sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kita, yaitu umat Nabi SAW. Di hadis yang lain, nama Nabi SAW falam yakum bina hatta baqiya sab'un minasyahri faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail thumma lam yakum bina fis sadisa thumma qama bina fil khamisah hatta dhahaba syatrul laili ay nisfahu faqulna ya Rasulullah law naffaltana baqiyatu laylatuna hadhihi faqala sallallahu alaihi wasallam innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin al hadits rawahu ahlu as-sunan bi sanadin sahih. Ya. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Nabi SAW sholat bersama Abi Dzar, ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, kami berpuasa bersama Nabi SAW dan beliau tidak berdiri mengimami kami hingga tersisa 7 hari dari bulan Ramadan. Lalu beliau mengimami kami hingga lewat sepertiga malam. Kemudian beliau tidak mengimami kami pada malam yang ke-6-nya, ya. Tsumma qama bina fil khamisah hatta dhahaba syatrul lail ay nisfahu faqulna, ya. Kemudian beliau tidak mengimami kami di malam yang ke-6. Lalu beliau mengimami pada malam ke-5 hingga lewat setengah malam atau separuhnya. Faqulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiya lailatuna, gimana kalau engkau mengimami kami di sisa malam ini? Lalu beliau menjawab, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laila, bahwasanya barang siapa yang berdiri bersama imam hingga selesai, maka ia dituliskan atau dicatatkan untuknya seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Ya, subhanallah, ya. Ini keutamaan sholat berjamaah bersama imam, sholat tarawih. Salah satu kesalahan kebanyakan kita biasanya itu sholat bersama imam di sholat tarawihnya. Giliran sholat witir kebanyakan jamaah itu pergi dengan alasan akan melakukan sholat sendiri di rumah di sepertiga malam terakhirnya. Padahal yang lebih utama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah, ay lailah kamilah. Seharusnya, ya, kalau kita mau mendapatkan pahala yang lebih tinggi, ya, ini ya menunjukkan kita ini harus beribadah dengan, ya, cerdas, ya, cerdas dalam beribadah. Ya, tidak salah sebenarnya, ya, seseorang itu berpisah dari imam, tidak melakukan sholat witir, kemudian witir di sepertiga terakhir, tapi ya sangat sayang sekali, ya, sangat disayangkan karena kita kehilangan pahala sholat semalam suntuk, ya. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya itu selesai, maka ia dicatat sholat semalam suntuk. Maka pilihan yang lebih tepat, ya, yang lebih cerdas, yaitu sholat bersama imam, ya, sholat tarawih sampai witir. Sudah selesai witir, kita selesai. Kalau misalnya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bangun sholat malam, maka tinggal sholat, ya, sholat malam biasa tanpa ada witir, ya, karena dalam satu malam tidak boleh ada 2 witir. Kalau kita misalnya sudah witir di sholat tarawih, ketika bangun sholat malam boleh kita sholat tahajud tanpa ada witir, ya. Jangan sholat witir lagi, karena sebelumnya ketika bersama imam, ketika sholat berjamaah di masjid, kita sudah sholat witir dengan imam dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sholat semalam suntuk. Subhanallah, ya. Ini pelajaran untuk kita bahwa, ya, seorang muslim itu kalau benar-benar ingin mengharapkan pahala yang berlipat-lipat ganda, hendaknya kita itu cerdas dalam beribadah, ya. Cerdas dalam beribadah artinya memanfaatkan peluang-peluang yang memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang besar di dalamnya. Nah, seperti ini misalnya, sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka ia dicatat sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Andaikan misalnya seseorang itu sholat bersama imam, ya, dari sholat tarawih imam full dengan witirnya, kemudian ia tidak sempat bangun di malam hari kecuali pas sahur dan nggak sempat untuk sholat malam lagi, dia sudah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah, inilah keutamaan sholat berjamaah bersama imam ketika sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, ini, ya, lain kali kalau sholat berjamaah di masjid, usahakan sholat witir bersama imam sampai selesai. Nanti malam harinya, ya, sholatlah tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, ya, asal jangan
salat witir lagi ya, karena tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Wallahu taala alam. Wa ikhtalafa as-salafus salih fi adadi ar-raka'at fi sholatit tarawih wal witr ma'aha. Ya, dan para salafus salih itu ada khilaf berapa jumlah salat tarawih dan witirnya. Faqila 41 raka'ah, di antaranya ada yang mengatakan bahwa ada 41 rakaat. Masya Allah, banyak ini. Banyak ya. Waqila 39, ada juga yang mengatakan ada 39. Ada yang mengatakan 29. Waqila 23, ada yang mengatakan 23. Ada juga 19, ada yang 19. Ada yang 13, banyak ya, ada 11. Wa ghairu dzalik. Wa arjaha hadhil aqwal innaha 11 aw 13. Ya, dan yang paling rajih, yang paling kuat ya pendapat di antara pendapat para salaf yang banyak tadi itu adalah 11 atau 13. Lamma fi sahihaini, lima fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, ketika ditanya bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan, faqalat maka yazidu fi Ramadan wala ghairihi illa 11 rakaat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat tahajudnya, tarawihnya itu kecuali 11 rakaat. Ya, di selama bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat yakni minal lail. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam 3 rakaat. Ya, rawahu al-Bukhari. Ini waktunya tidak mencukupi. Nah, fil Muwatta as-Sabi kita coba baca sedikit ya. Kalau ada yang baru kita coba terangkan. Qala amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yukamilun 11 ya, tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 11 rakaat ya, 11 rakaat. Wa kana salafus shalih yutiluna hajiddan, bahwasanya para salaf itu memanjangkan salat tarawihnya. Kana al-qari yaqra bil ma'in bil ma'at. Artinya ini tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling rajih itu 11 atau 13, dan sunnahnya itu memperpanjang bacaan, yang memperpanjang bacaan. Wala yang bagi lirijali an yatakhallaf an salatit tarawih liyanal thawab ajra, dan kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya seharusnya seseorang itu tidak melalaikan salat tarawih karena di dalamnya ada pahala yang besar. Wala yansarif hatta yantahal imam minha minal witri liyahsulalahu ajru qiyamul laili kullah, dan seseorang itu jangan sampai ia meninggalkan salat sempurna bersama imam agar ia mendapatkan salat semalam suntuk. Wa yajuzu lin nisa'i huduri at-tarawih fil masjid, dan dibolehkannya perempuan untuk hadir salat tarawih di masjid ya, idza aminati al-fitnah minhunna wa bihinna liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal ya perempuan ini atau wanita ini benar-benar menjaga dirinya dari fitnah ya, datang sholat di masjid, sholat berjamaah, dan menjaga diri tidak menimbulkan fitnah ya. Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah, jangan engkau melarang para wanita untuk sholat di masjid. Wali anna hada min amalis salafis shalih, dan ini juga diamalkan oleh para salafus shalih terdahulu radhiyallahu taala anhum. Lakin yajibu an ta'ti mustatiratan mutahajjiba hagaira mutabarrijah wala mutatayyiba wala rafi'a sautan wala mubdiya zinatan ya, asal ya ini tadi ya, tidak menimbulkan fitnah, tetap memakai hijab syar'i, tidak bertabarruj, tidak meninggikan suara atau tidak membuat suara-suara yang menimbulkan fitnah ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an,
wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaklah ia tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang memang boleh untuk diperlihatkan. Ya. Wasunnah lin nisa an yata'akhkharna 'anil rijal yub'idna anhum. Ini adab ketika sholat tarawih untuk perempuan. Hendaknya ia menghindari bercampur dengan laki-laki. Kalau bisa misalnya ya wanita keluar dari masjid lebih dulu atau mengakhirkan keluar agar tidak bertemu dengan laki-laki. Ya. Wa yabda'na bis-saffil muakhir bil muakhir aksur rijal. Ya. Dan hendaknya ia mengutamakan saf-saf yang terakhir. Ya, berbeda dengan laki-laki yang lebih diutamakan untuk memilih saf-saf yang terdepan. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha wa akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah yang terdepan dan seburuk-buruk adalah di yang paling belakang. Berbeda dengan perempuan, sebaik-baik saf untuk perempuan ketika sholat berjamaah adalah di belakang dan yang paling buruk adalah di depannya. Jadi ya perhatikan ya ketika sholat berjamaah di masjid jangan sampai menimbulkan fitnah, ya, menghindari bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Wa yansarifna minal masjid fawra taslimil imam, ya, wa la yata'akhkharna illa li'udrin li hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa huwa yamkuthu fi maqamihi yasiran qabla an yaquma qalat nara wallahu a'lam anna dhalika likay yansarifu nisa qabla an yudrikahunna ar-rijal, rawahu al-Bukhari. Dan ini ya hadis yang sudah hadis dari Nabi SAW dan Nabi SAW telah mencontohkannya. Jadi ya para perempuan itu keluar setelah Nabi SAW salam dan Nabi SAW sengaja duduk sebentar. Ya, salah satu hikmahnya kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa agar perempuan itu lebih duluan keluar dari masjid daripada laki-laki agar tidak bertemu di jalan. Wallahu taala alam. Hada Allahumma waffiqna lima waffaqtal qauma waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, demikianlah alhamdulillah tuntas ya. Jadi hari ini tidak ada kajian dua kali insyaallah. Majelis yang kedua hanya sekali lagi insyaallah biidznillah tabaraka taala karena ini selesai ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita ajarkan kepada kerabat dan kenalan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jika ada yang salah itu datang dari pribadi kami yang penuh dengan kesalahan, manusia yang lemah dengan tidak luput dari kesalahan, dan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.